Selamat datang di materi ke-11 mata kuliah Grafika Komputer dan Visualisasi. Pada materi ini kita akan membahas tentang pembuatan cat menggunakan Chart.js. Chart.js ini merupakan sebuah library ya. Dari namanya sudah kelihatan, JS-nya itu library JavaScript. Ini library ini gratis, open source, kemudian bisa dipakai untuk membuat 8 jenis chart yang berbeda. Kemudian bisa dipakai untuk latihan canvas karena memang gunanya seperti itu. Kemudian responsif. Secara umum library ini juga lebih cepat bila dibandingkan apabila kita membuatnya secara manual. Bukan artian dalam penggunaannya lebih cepat, tapi juga dalam hal optimisasinya ya. Kadang kalau kita bikin coding sendiri itu belum dioptimisasi, jadi prosesnya mungkin proses pada saat dijalankan itu mungkin kurang optimal. Nah, dibandingkan dengan Chart.js ini, Chart.js jauh lebih cepat karena sudah dioptimisasi. Kemudian Chart.js ini juga mendukung update data chart secara real time. Di sini artinya data yang diinputkan itu bisa langsung ditampilkan di layar. Kemudian seperti tadi ada 8 jenis chart yang dapat dibuat dengan menggunakan Chart.js ini. Itu yang pertama bar chart, kemudian radar, line, donut, pie, scatter, polar area, dan area. Kemudian ada juga jenis mix type, di mana kita bisa membuat chart gabungan ya, namanya juga mix antara bar chart dengan line chart, atau juga group bars. Jadi ada beberapa bar chart yang digabungkan menjadi satu untuk perbandingan biasanya ya. Kita lanjutkan dengan penggunaan data. Tipe data yang dipakai dalam Chart.js seperti yang kita ketahui, karena memang kalau kita bikin chart, datanya seperti ini, yaitu data numerik, bisa integer atau float. Dan dalam JavaScript seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, dalam JavaScript itu hanya ada satu tipe data, yaitu data numerik. Integer atau float itu dianggap sebagai data numerik. Tipe numerik ini memang dipakai untuk memvisualisasikan datanya. Datanya kita masukkan dalam bentuk angka, kemudian data lainnya yang dipakai juga data string, karena string ini dipakai untuk menampilkan legend ya. Selain itu, Chart.js juga dapat mengambil data dari database jika diperlukan dengan menggunakan query seperti yang diberikan dalam penjelasan di Chart.js. Kemudian selain itu, Chart.js juga mendukung penggunaan styling ya. Jadi kalau ingin tampilannya sedikit lebih menarik, kita bisa menambahkan styling dalam coding JavaScript-nya jika diinginkan, karena kita tentu saja bisa menambahkan styling di CSS-nya kalau kita pakai file CSS eksternal. Berikutnya, susunan data dalam Chart.js secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama itu level paling atas adalah data, kemudian labels, kemudian setelah itu datasets, kemudian di dalam datasets ada data, kemudian warna latar belakang atau warna border itu bisa berupa nilai heksadesimal seperti yang kita buat pertemuan kemarin ya, menggunakan heksadesimal atau RGBA, red, green, blue, alpha. Kemudian berikutnya ada border width, itu untuk menentukan
lebar dari bordernya. Di sini untuk menggunakan library Chat.js kita hanya perlu menambahkan coding seperti ini. Ini kalau kita langsung akses library itu dari internet, tapi kalau kita sudah download Chat.js kita langsung bisa pakai dan masukkan referensinya ke dalam coding HTML seperti ini. Jadi biasa ya, script source kemudian nama filenya apabila lokasinya sama dengan file HTML yang kita buat. Berikutnya untuk script JavaScript lainnya yang ditambahkan jika perlu itu bisa disisipkan di bagian akhir sebelum penutup tag body. Ini seperti ini. Kita lanjutkan dengan bar chart. Bar chart ini dibuat dengan menentukan tipenya tentu saja bar, kemudian membuat bar chart. Ini untuk membuat bar chart horizontal kita cukup ganti dengan horizontal bar. Defaultnya vertikal ya. Jadi kalau kita ingin menampilkan bar chart horizontal, kita ganti aja menjadi horizontal bar. Jika datanya mungkin akan lebih menarik jika ditampilkan cara horizontal seperti ini ya. Berikutnya warna bar ditentukan dengan warna dari background color tadi. Jika kita hanya memberikan satu warna, maka semua bar akan memiliki warna yang sama. Tapi jika warnanya dalam bentuk array atau seperti ini, maka warna-warna tersebut akan disesuaikan dengan nomor elemen dalam array tersebut. Contohnya seperti ini, kita bikin ini yang HTML-nya ya, seperti kemarin juga ini sama saja. Kita tambahkan script source Chat.js, kemudian di bagian body-nya kita tambahkan seperti kemarin kelas canvas ID-nya dan script apabila kita ingin menambahkan script JavaScript kita. Berikutnya untuk CSS-nya kita bisa buat seperti ini. Kita cuma pakai satu kelas yaitu batas, kita tambahkan aja untuk batasnya. Misalnya ukuran lebarnya 800, kemudian margin dan seterusnya seperti ini. Kemudian untuk script JS-nya kita tuliskan data-data yang ingin ditampilkan. Contohnya seperti ini. Kita bikin variabelnya dulu, gkchart, grafika computer chart. Sama dengan dokumen.getElementById kanvasnya seperti tadi ya di ID kanvasnya. Kemudian get context 2D dan seterusnya seperti biasa. Kemudian kita tambahkan variabel data chart yang isinya berupa variabel chart gkchart dengan data-data yang kita masukkan selanjutnya. Yang pertama ini tipe bar, kemudian datanya di dalam data ada label seperti tadi ya, di dalam data ada labelnya bisa kita tambahkan sendiri. Di sini kita pakai Jakarta, Surabaya, Medan dan seterusnya. Kemudian datasetnya kita tampilkan. Kemudian di dalam dataset itu ada populasi, ada labelnya populasi. Kemudian datanya kita masukkan. Ini kalau datanya dari database bisa langsung dimasukkan sini. Tapi untuk pertemuan ini kita pakai data lokal aja. Kita bahkan bisa pakai data random ya di sini. Kemudian background colornya ini untuk warnanya kita gunakan array ya. Ini ada RGBA dan seterusnya sampai silakan Anda isi sendiri nanti. Isinya cuma sama. Khusus untuk yang parameter belakang untuk alpha channel ya, untuk alpha channel itu transparansi. Jadi kalau satu itu kelihatan sepenuhnya. Jadi kalau Anda bikin barnya itu agak transparan gitu, misalnya di belakangnya ada tulisan apa gitu, itu bisa. Kita tinggal ubah alpha channelnya ini. Untuk tugas silahkan lihat di ELA. Ya mungkin cukup sekian untuk materi ke-11 yang sederhana ya. Mungkin cukup sekian.
Untuk pertemuan 11 sekian dan terima kasih.